Sebelum melebur pusaka, coba simak dulu. Ngebahas tentang Apa hubungannya dengan karma? peleburan pusaka yang udah nggak berbentuk. Aku salah satu orang yang menolak. Ketika aku ada kesempatan itu ya, misal aku punya kesempatan itu untuk melebur, aku memilih untuk tidak melebur atau dibikin pusaka baru, enggak. Kenapa? Yuk kita bahas. Yang pertama guys, itu menghilangkan keutuhan benda itu sendiri. Sebagai benda dulu diwujudkan ya memang untuk benda tersebut, misal keris atau tombak. Itu ibarat manusia seperti ini. Kamu tuh dijadikan manusia, kamu tuh memang bener-bener manusia. Ketika fungsimu jadi manusia, gak jadi manusia seutuhnya, kamu tetap manusia gitu loh. Kamu tetap manusia. Bisa dipahami gak sih? Gimana aku ngejelasinnya ya? Biar dia jadi seutuhnya meskipun dia keropos, ibarat tua ya, orang tua ya. Pusaka udah tua guys, misal pusaka udah tua, udah keropos, ibarat orang tuh udah tua, udah di panti jompo, terus kita kasih racun biar cepat mati orang tua tersebut, sama kayak pusaka atau benda-benda lainnya itu seperti keris, tombak dan lain-lain. Ketika kalian menghancurkan guys, keutuhan barangnya itu ikut hancur. Ada hubungannya sama karma? Ada. Benda itu mempunyai energi loh, benda itu ada energinya. Kemudian yang kedua, kalau kita melebur itu kita nggak menghargai hasil dari orang yang bikin. Kita nggak menghargai hasil orang yang bikin tuh. Sebagai wujud apresiasi kita terhadap seni atau terhadap barang tersebut, jangan dilebur. Kalau memang itu kurang bagus, itu seperti orang-orang dulu ya, seperti gula. Nah, seperti orang dulu ya, cara menghargai pusaka leluhurnya dulu, misalnya begini, mereka tuh enggak melebur, enggak, malah menambah nilai estetikanya. Misalnya seperti ini sebagai contoh aja ya. Besi ini ibaratkan, misalnya besi ini udah nggak berbentuk guys, misalnya udah nggak berbentuk, sama leluhur dulu ya, besi seperti ini atau misalnya ini keris, itu ditambahin dengan ornamen perunggu seperti ini gitu. Jadi cara orang dulu untuk menghargai pusaka dari leluhurnya dulu bukan cara melebur, enggak, tapi ditambahin ornamen atau tambah relief atau apapun itu yang meningkatkan nilai estetikanya tanpa melebur besi atau peninggalan sebelumnya gitu. Itu cara menghargai guys. Atau lebih bagus pun ketika nggak di apa-apain juga bagus, cuman dirawat aja itu juga bagus, jangan sampai dilebur. Itu cara menghargai guys. Itu bukan meleburnya lagi ya, berarti kalian cuma butuh bahannya doang dong ya kan. Dan yang ketiga, kita tuh nggak tahu loh guys apa aja yang di dalam sini. Ketika itu kalian lebur, fungsinya atau manifestasi doa atau energi alam yang ada di situ itu termasuk hilang juga. Nggak segampang itu guys, mereka pindah, ujuk-ujuk pindah itu nggak segampang itu. Kasian kita yang baru punya, tiba-tiba ujuk-ujuk. Ini ibarat begini ya, ibarat begini, kita beli rumah, di rumah itu masih ada orangnya gitu loh, masih ada orangnya. Tiba-tiba rumahnya kita bakar aja gitu, gimana coba? Ngamuk enggak? Ngamuk enggak ya di dalam rumah? Kebakar. Ibaratnya kalian ganggu orang atau hal yang di dalam rumah tersebut, marah, pasti marah. Itu menimbulkan karma buruk. Asal kalian tahu, itu menimbulkan karma buruk.
Jadi bagusnya gimana kalau ada pusaka kayak gitu? Dirawat, udah cukup dirawat. Pertama tadi untuk menghargai empu atau orang yang membuat. Yang kedua, biar ada keotentikan dari benda tersebut, Yang ketiga, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalamnya, guys. Setidaknya kita itu sebagai manusia yang mempunyai rasa welas asih terhadap apapun itu, Makanya aku kalau ada pusaka dilebur tuh miris. Pertama, menurut aku ya, kurang bisa menghargai orang yang buat. Yang kedua, kurang menghargai keotentikan barang tersebut. Yang ketiga itu tadi ya. Dan aku pun kalau ada kesempatan itu aku nggak akan melebur. Mungkin yang aku bisa lakuin adalah seperti aku merawat aja, atau menambah nilai estetikanya seperti yang aku contohin tadi, seperti ini tadi. Tuh guys, menambahkan nilai estetika yang ada di dalam barang tanpa merubah bentuk asli. Itu aja sih, atau dikasih warangka lah atau apa gitu caranya menghargai, guys. Jangan menimbulkan karma-karma buruk. Kita karma baik aja belum tentu terbentuk, kenapa nambahin karma buruk? Dan kalian kalau bingung guys, bisa dibikin kayak aku nih. Ini besi, cuman aku kasih frame sendiri. Ini juga bisa bikin liontin. Nah, seperti ini. Ini salah satu cara untuk merawat juga, merawat yang udah nggak berbentuk. Jadi aku jadiin seperti ini. Bisa dijadikan seperti ini. Ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi contoh atau inspirasi buat kalian. Ketika benda itu sudah nggak berbentuk, kalian bisa mengubahnya menjadi hal yang lain, tapi nggak mengubah orisinal dari bentuk pusaka itu sendiri atau benda itu sendiri. Seperti ini. Tuh.